warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait penyuntikan, cara penyuntikan yang ditujukan untuk memberikan imunisasi. Adapun penyuntikan itu bisa diberikan secara intramuskular, intrakutan atau intradermal, dan subkutan, dan juga bisa diberikan secara oral atau tetes. Sedangkan lokasi penyuntikan itu bisa kita pilih adalah di regio femoralis, yaitu pada otot vastus lateralis, dan pada regio deltoid. Untuk yang pertama adalah kita belajar bagaimana melakukan penyuntikan secara intramuskular. Kalau untuk penyuntikan intramuskular, itu yang harus kita perhatikan adalah jarumnya itu harus lebih panjang dibandingkan kalau kita menyuntikkan secara intradermal atau intrakutan. Kemudian sudut jarum itu yang harus kita perhatikan juga adalah sekitar 60 derajat sampai 90 derajat dari permukaan kulit. Sedangkan tadi lokasi untuk regio femoralis atau bisa digunakan regio deltoid. Nah, untuk bayi biasanya pada usia kurang dari 12 bulan kita gunakan adalah regio pada femoralis, yaitu khususnya otot vastus lateralis. Tapi untuk anak yang lebih besar biasanya kita gunakan adalah otot musculus deltoideus. Untuk penyuntikan regio femoralis, vaksin yang biasa kita berikan adalah vaksin DPT atau DT, DT, TD, atau juga TT, tetanus toksoid. Karena pada vaksin ini diberikan secara intramuskular dalam. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan dulu peralatannya, bahan dan alatnya, yaitu kita gunakan sepet, bisa yang 1 cc, tapi jarumnya adalah jarum yang panjang gitu ya. Nanti perhatikan jarum yang panjang. Kemudian kita siapkan juga kapas alkohol. Kemudian kita siapkan vaksinnya. Vaksin yang kita pilih adalah vaksin DPT. Nah, vaksin DPT ini sudah tersedia dalam bentuk combo DPT, hepatitis B, dan HIV. Sebelum melakukan penyuntikan, kita harus juga memperhatikan vaksin vial monitornya. Pada daerah tengah yang dapat kita gunakan atau vaksin yang layak adalah pada daerah tengah, kotak tengahnya harus lebih terang dibandingkan dengan lingkarannya. Kalau kita lihat yang ini, sebetulnya ini tidak layak ya, karena bagian tengahnya sudah berwarna hitam. Tapi ini kita hanya simulasi saja. Kemudian kita ambil spet. Vaksinnya kita aspirasi sebanyak 0,5 cc. Sebanyak 0,5 cc. Kemudian kita ganti spetnya, kita ganti jarum suntiknya dengan jarum yang baru. Vaksin siap digunakan. Kemudian kita tentukan lokasi penyuntikan. Lokasi penyuntikan adalah di daerah regio femoralis. Untuk menentukan lokasi penyuntikan pada otot vastus lateralis, yang pertama kita menentukan daerah sias, spina iliaca anterior. Kita raba pada bayi spina iliaca anteriornya. Kemudian kita tentukan daerah condylus lateralisnya, bagian yang menonjol pada lutut sebelah lateral. Kemudian kita tentukan garis imajiner dari sias sampai ke
kondilus lateralis. Kemudian lokasi penyuntikannya adalah sepertiga bagian atas di linea anterolateralis tadi. Jadi linea antara sias dengan kondilus lateralis itu adalah linea anterolateralis. Lokasi penyuntikannya adalah di daerah sepertiga bagian atas. Kemudian kita lakukan pembersihan dengan kapas alkohol dengan cara memutar dari bagian dalam ke bagian luar. Sekarang saya ganti ke manekin yang berikutnya. Jadi ini seumpama daerah vastus lateralis, kita lakukan pembersihan dengan kapas alkohol dari dalam keluar. Kemudian kita ambil vaksinnya. Kita lakukan penekanan pada daerah paha seperti mencubit tebal, kemudian suntikan jarum suntiknya dengan derajat sekitar 90 derajat tegak lurus. Kemudian dapat diaspirasi dan lakukan penyuntikan secara berlahan. Setelah selesai, disabut perlahan dan ditekan dengan kapas alkohol kembali. Untuk penutupan jarum digunakan dengan metode satu tangan. Ya. Demikian untuk cara penyuntikan intramuskular. Kita akan melakukan pemberian imunisasi polio. Untuk pemberian imunisasi polio itu ada dua macam, yaitu adalah polio oral, itu diberikan dengan cara meneteskan pada daerah mukosa mulut sebanyak 2 tetes. Kemudian ada juga polio yang diberikan secara intramuskular, yaitu IPV. Untuk pemberian imunisasi polio yang tetes, kita pakai sediaan vaksin polio tetes. Sebelum meneteskan juga ke bayi, kita perhatikan kembali vaksin vial monitornya. Apakah vaksin ini layak digunakan? Selain vaksin vial monitor, yang kita perhatikan juga adalah tanggal kadaluarsanya. Untuk vaksin vial monitor sama seperti tadi, vaksin yang layak adalah bagian tengah segi 4 dari VVM-nya itu seharusnya berwarna lebih terang dibandingkan dengan lingkarannya. Sekali lagi, ini vaksin yang sepertinya tidak layak ya, karena bagian tengahnya itu berwarna hitam, sudah berwarna gelap. Tapi tidak apa-apa, ini simulasi. Kemudian kita teteskan ke bayinya secara berlahan. Mulut bayi agak sedikit dibuka, pipi bayi agak sedikit ditekan. Kemudian lakukan penetesan pada daerah mukosa mulut sebanyak 2 tetes. 1, 2. Perhatikan pada saat menetes adalah melakukan penekanan pada daerah karetnya. Demikian cara penetesan polio tetes.